Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang limit pada fungsi trigonometri. Baiklah, kita akan menemukan dulu konsep bagaimana limit pada fungsi trigonometri itu. Pertama kita perhatikan gambar sebuah lingkaran yang berpusat di titik A, kemudian berjari-jari R yaitu AB sama dengan AD, ini merupakan jari-jarinya yang disebut dengan R. Antara dua jari-jari itu membentuk sudut X. Nah, pada gambar ini ada tiga bangun. Yang pertama adalah segitiga ABD. Segitiga ABD itu luasnya adalah setengah AB kali AD sin X. Karena AB sama dengan AD sama dengan R, maka dapat kita tulis dengan setengah R kuadrat sin X. Kemudian yang kedua adalah juring ABD, yaitu dibatasi oleh sisi AB, kemudian garis lengkung BD ini, dan sisi AD, di mana juring itu merupakan bagian dari suatu lingkaran. Maka bagian dari lingkaran itu adalah sudutnya X dibagi sudut lingkaran 2pi kali luas lingkaran 2pi R kuadrat. Sehingga kita dapatkan setengah R kuadrat X. Sedangkan yang paling besar yaitu segitiga ABC. Kita tahu bahwa rumus luas segitiga ABC adalah setengah AB, sisi AB, kali tingginya BC. Nah, BC itu kita dapatkan dari R tangen X. Sehingga dapat kita tulis setengah R kuadrat tangen X. Berdasarkan gambar tadi, kalau kita perhatikan bahwa luas segitiga ABD kurang dari luas juring ABD kurang dari luas segitiga ABC. Jika kita masukkan rumus luasnya, kita peroleh seperti ini. Kemudian masing-masing luas ada setengah R kuadrat. Nah, kalau kita bagi dengan setengah R kuadrat, maka kita dapatkan sin X kurang dari X kurang dari tangen X. Ini kita sebut dengan persamaan 1. Karena akan semuanya kembali ke sini. Tahap pertama, sin X kurang dari tangen X. Kalau kita bagi dengan sin X, maka kita peroleh 1 kurang dari X per sin X. Tangen dibagi sin itu 1 per cos X. Bagaimana kalau X-nya mendekati 0? Maka kita dapatkan limit X mendekati 0 dari 1 kurang dari limit X mendekati 0 dari X per sin X kurang dari sama dengan limit 1 per cos X untuk X mendekati 0. Karena cos X sama dengan 0, maka kita peroleh seperti ini. Sehingga limit sin X per sin X untuk mendekati 0 nilainya kurang dari 1 juga lebih dari 1. Nah, menurut teorema Apet, karena yang kiri dan kanan sama, maka yang tengah-tengah harus sama, yaitu sama dengan 1. Yang kedua, jika A positif dan A kurang dari B, maka kalau kita seperkan 1 per A-nya itu tandanya berubah. Asalnya kurang dari menjadi lebih dari. Sehingga persamaan yang nomor 2 ini akan kita peroleh tandanya dibalik. Yaitu 1 kurang sin X per X lebih dari cos X. Begitu pula, karena untuk X mendekati 0, kita peroleh bentuk ini. Lagi, cos 0 sama dengan 1, maka kita peroleh yang di tengah-tengah harus sama dengan yang di sebelah kiri dan kanannya. Sehingga menurut teorema Apet lagi kita peroleh
limit sin X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Kalau kita perhatikan, ini ada dua bentuk, atas dan bawah, tempatnya dibalik, X sin X, dan ini sin X per X, duanya sama-sama bernilai 1. Baik, sekarang yang kedua, bagaimana jika rumus 1 tadi kita bagi dengan tangan X. Sin X dibagi tangan X dapat itu, ya, kita sebut persamaan ketiga. Bagaimana kalau X-nya mendekati 0? Kita dapatkan itu limit cos X mendekati 0 kurang dari limit X per tangan X dibagi untuk X mendekati 0 kurang dari limit 1 X mendekati 0. Lagi-lagi cos 0 sama dengan 1, maka kita peroleh, nah, menurut teorema Abid juga kita peroleh limit X per tangan X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Lantas yang berikutnya, yang keempat, seperti tadi, mengikuti rumus tadi, maka persamaan 3 ini akan berubah menjadi seper cos X lebih dari tangan X per X lebih dari 1. Untuk X mendekati 0, kita peroleh dengan cara yang sama. Cos 0 juga sama dengan 1, sehingga limit tangan X per X untuk X mendekati 0 terletak antara 1 sampai 1. Oleh karena itu, menurut teorema Abidnya, yang di tengah-tengah juga harus sama dengan 1. Ini pun kita dapatkan bentuk yang sama, seperti sinus, jadi ini X per tangan X, ini tangan X per X kebalikannya. Tetap nilainya adalah 1. Demikian kita dapat menyimpulkan, membuat suatu rangkuman konsep utama tentang limit trigonometri, yaitu ini. Yang kedua tadi, yang ketiga berkaitan dengan X per tangan X, keempat tangan X per X, semuanya bernilai 1. Sedangkan untuk cos X juga 1, limit seper cos X untuk mendekati 0 juga 1. Bagaimana contoh penerapannya? Misalkan, ini ada limit 2x per sin 3x untuk x mendekati 0. Alternatif penyelesaiannya, kita tulis soalnya lagi. Supaya kita dapat menggunakan rumus utama tadi, maka ini perlu diperhatikan bahwa pembilang dan penyebut dikalikan dengan koefisien variabel pada fungsi trigonometri. Pada soal ini, fungsi trigonometrinya adalah sin 3x, sehingga koefisiennya 3. Oleh karena itu kita kalikan dengan 3 per 3. Baik, hasilnya ini kita kelompokkan. Ini supaya sama adalah sin 3x yang atas 3x, 3-nya ke sini. Karena X mendekati 0, tentu kalau dikalikan dengan 3, akan diperoleh 3X juga mendekati 0. Sehingga kita peroleh ini tetap. Nah, supaya kita bisa menggunakan rumus dasar tadi, rumus utama, 3X itu kita ubah dengan Y misalnya. Nah, sehingga kita peroleh limit Y per sin Y kali 2 per 3 untuk Y mendekati 0. Nah, limit Y per sin Y mendekati 0 itu nilainya 1. Sehingga kita peroleh 1 kali 2 per 3, hasilnya 2 per 3. Seperti yang terdahulu, bagaimana kita bisa menemukan cara cepatnya? Kita hubungkan antara hasil dan soalnya. Lihat warna yang berwarna merah itu. Sehingga kita dapatkan bahwa limit AX dibagi sin BX untuk mendekati 0 adalah A per B. Kita cukup melihat koefisien-koefisien yang ada. Contoh yang kedua, hampir sama. Anda tinggal melihatkan ini. Limit sin 4X per 5X untuk mendekati 0. Koefisien trigonometrinya 4. Kita kalikan 4 per 4. Kita peroleh itu. Dan kita kelompokkan sin 4x per 4x supaya bisa menggunakan rumus utama. Nah,
kelompokkan itu, kita misalkan tadi 4x dengan y, sehingga menjadi sin y per y untuk y mendekati 0. Nah, nilainya limit sin y per y untuk y mendekati 0 sama dengan 1. Kita dapatkan 1 kali 4 per 5 sama dengan 4 per 5. Tentu triknya juga seperti tadi, hampir sama. Tinggal menulis angka-angka yang ada di soal itu. Sehingga kita dapatkan cara SS-nya, limit sin AX per BX untuk X mendekati 0 adalah A per B. Tinggal menulis koefisien-koefisien yang ada pada soal itu. Nomor 3, berkaitan dengan tangen. Limit 6x per tangen 7x untuk mendekati 0. Anda bisa belajar sendiri ya, dikalikan dengan koefisien pada fungsi trigonometri yaitu 7. Itu lagi-lagi karena x mendekati 0 maka 7x juga mendekati 0. Kita susun begitu, kita misalkan y sama dengan 7x. Nah, sehingga kita peroleh limit y per tangen y untuk y mendekati 0 kali 6 per 7. Kita peroleh 1 kali 6 per 7 yaitu 6 per 7. Triknya sama. Nah, kita lihat yang warna merah, kita hanya menulis koefisien-koefisien yang ada di soal itu. Sehingga cara SS-nya adalah limit AX per tangen BX untuk mendekati 0 sama dengan A per B. 3. Sekarang yang keempat. Bagaimana kalau dibalik? Ini tangen 8x dibagi 9x. Limitnya berapa untuk mendekati 0? Cara yang sama, lihat variabel koefisien variabel pada fungsi trigonometri yaitu 8. Kita kalikan 8 per 8. Hasilnya begitu, kita susun. Ya. Misalkan 8x kita misalkan dengan y, maka kita dapatkan itu. Nah, limit tangen y per y untuk y mendekati 0 kali 8 per 9. Jadi menurut sifat tadi, konsep utamanya kita dapatkan 1 kali 8 per 9, hasilnya 8 per 9. Begitu pula kita cari triknya. Nah, mudah sekali ya. Sangat mudah sekali, tidak usah berpikir panjang setelah mempelajari ini. Sehingga kita peroleh limit tangen AX per BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Ini juga tinggal menulis koefisien yang atas, ya ditulis yang di atas, yang di bawah juga yang di bawah, yaitu A per B. Nah, kita rangkum. Yang pertama ini, limit AX per sin BX untuk X mendekati 0 adalah A per B. Yang kedua, tadi hasil yang nomor 3, hasil yang nomor 4. Semuanya nilainya A per B. Sedangkan yang nomor 5 ini berbeda, makanya diberi tanda warna hitam, warna merah supaya diingat. Untuk cos nilainya selalu 1. Yang bernilai A per B adalah untuk sin dan tangen saja. Baik, kita coba contoh penerapan dari konsep pengembangan yang satu. Misalnya limit nomor 1, limit 10x dibagi sin 7x untuk mendekati 0. Nah, dengan menggunakan konsep pengembangan yang satu, maka kita langsung saja bisa nulis 10 per 7, yaitu koefisien x atas dibagi koefisien x yang bawah, sehingga hasilnya 10 per 7. Yang kedua, ini ada limit tangen 2x min P dibagi 5x min P untuk x min P mendekati 0. Nah, ini belum cocok dengan konsep pengembangan satunya. Oleh karena itu kita gunakan akal sedikit saja. Ya, ini kita misalkan untuk menyederhanakan masalah x min P kita misalkan sama dengan y. Sehingga kita peroleh x min P kita ganti dengan y. Nah, menurut tadi konsep pengembangannya yaitu kita hanya tulis 2 per 5.
Sangat mudah sekali. Tidak ada yang tidak mudah. Yang ketiga, limit sin 3x min 12 dibagi 20 min 5x untuk mendekati 4. Nah, ini belum sama dengan konsep pengembangan. Pada konsep pengembangan tadi selalu untuk x mendekati 0. Ternyata ini tidak x mendekati 0. Oleh karena itu tentu kita harus menggunakan akal sedikit saja yang kita gunakan. Dengan menggunakan pengubahan itu, kita ubah, yaitu supaya upaya menjadi x min 4. Nah, seperti tadi ini. X min P ini, x min 4. Nah, harus sama x min 4. Oleh karena itu kita faktorkan menjadi 3 kali x min 4. Yang bawah kita faktorkan min 5 kali x min 4. Kalau sudah, ini seperti nomor 2 tadi itu ya. Nah, sin AX per B untuk mendekati 0 adalah A per B. Sehingga kita juga akan mendapatkan 3 per min 5. Nah, 3 per min 5. Nanti kalau kita cari ya mudah ini. 3 per min 5. Nah, 3 per min 5. Yang keempat, ini bentuk perkalian. Limit 5x kali tangan 3x dibagi 2x kali sin 7x untuk mendekati 0. Ini juga mudah sekali. Ya, hanya gunakan akal sedikit saja. Kita pasang-pasangkan ya, yang atas 5x, yang bawah sin, yang atas tangan, yang bawah 2x. Ya, sehingga kita perlu seperti ini, kita pasangkan supaya kita bisa menggunakan rumus pengembangan tadi pasangannya ini. Jadi 5x per sin 7x, tangan 3x per 2x. Kalau kita gunakan rumus pengembangan tadi, kita dapatkan 5 per 7 kali 3 per 2 sama dengan 15 per 14. Tentu dari sini kita juga akan mudah. 5 dari mana? 3, 7, dan 2. Kita ini 5 kali 3 dibagi 2 kali 7. Sangat mudah. Yang nomor 5, misalkan limit 3x cos 4x dibagi tangan 2x untuk mendekati 0. Dengan akal sedikit lagi, kita pecah gini. Konsep pengembangannya adalah 3x per tangan 2x. Kemudian cos tidak ada pasangannya. Nah, kita tahu bahwa limit cos AX untuk x mendekati 0 tadi sama dengan 1. Sehingga kita peroleh 3 per 2 untuk cos selalu bernilai 1. Sehingga nilainya 3 per 2. Nah, tentu Anda bisa menemukan cara singkatnya tanpa harus mengerjakan yang panjang ini. Asal kita bisa melihat soalnya, kita bisa menjawabnya dengan sangat mudah. Demikian penjelasan tentang limit bagian 1. Kemudian Anda bisa berlatih dengan beberapa soal ini ya, dengan menggunakan konsep pengembangan 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.